Dari situ Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu hadman ajmal min hadmi Abi Ubaidah bin Jarrah." Sungguh aku tidak pernah melihat ompong seindah ompongnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ompongnya belain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan dari sirah Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Kemarin telah kita ceritakan hijrah beliau radhiyallahu anhu ke Habasyah sebelum ke Madinah, ya. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, Abu Ubaidah pun radhiyallahu anhu di antara kaum muslimin yang Allah takdirkan untuk mengikuti perang Badr, ya. Badr adalah perang dengan seluruh kemuliaannya, yang dimana para kaum muslimin yang pada saat itu tidak ikut itu menyesali hal tersebut luar biasa, ya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar dalam persiapan perang, ya. Tujuannya hanya untuk mencegah atau menjegal kafilah dagang Quraisy untuk mengambil atau merampas sebagian harta mereka yang dirampas oleh kaum Quraisy di Makkah. Tujuannya hanya itu, jadi tidak pergi untuk persiapan perang. Jumlah kaum muslimin pada saat itu 314 orang. Tapi qadarullah pada saat itu Abu Sufyan yang pada saat itu radhiyallahu anhu belum masuk Islam dan masih memimpin kafilah dagang tersebut, dengan kecerdasannya dia dapat menyelamatkan kafilah dagangnya yang ada justru para kaum musyrikin Mekah turun dengan seluruh kekuatannya berjumlah 1.000 orang untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, pada saat itu Rasul terdesak di kondisi harus menghadapi memang akhirnya perang lah tanpa perang tanpa persiapan, ya. Namun kemudian Allah berikan kemenangan gilang gemilang kepada kaum muslimin pada saat tersebut, ya. Rasul banyak menyebutkan tentang kemuliaan Badar. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dari Ali misalnya, la'alla Allah qad tala'a ala ahli Badr faqal, bisa jadi Allah melihat kepada para ahli Badr dan kemudian Allah berkata, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Lakukanlah apapun yang kalian kehendaki, sungguh telah Allah ampuni bagi kalian. Atau di sana lain, laqad wajabat lakumul jannah. Lakukanlah apapun yang kalian kehendaki, sungguh telah diwajibkan atas kalian surga. Allahu Akbar. Kemuliaan yang luar biasa di perang Badar, ya. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang masyhur, ya, riwayat Sahihain di Bukhari dan Muslim rahimahumullah dan lain-lain menggambarkan betapa kemuliaan mereka yang mengikuti perang Badar, ya. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, cuma bukan tempat kita untuk menceritakan, ya. Ala kulli hal, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mengikuti perang Badar, ya, di antara kaum muslimin yang mengikuti perang Badar. Pada saat itu tampaklah loyalitasnya luar biasa Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, dan keberlepasan dirinya dari semua jenis kesyirikan dan para kaum musyrikin. Haitsu qatala abah, bahkan di situ di perang tersebut ia sendiri yang membunuh ayahnya sendiri. Dia membunuh ayahnya sendiri. Dan di Badar inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sungguh kau takkan temukan sebuah kaum yang memang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Kemudian mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yani kalau memang seseorang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tak mungkin melakukan hal tersebut. Walau kanu aba'ahum, kalaupun mereka adalah ayah-ayah mereka sendiri, au ikhwanahum, atau mungkin saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau mungkin kerabat mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang memang telah Allah tuliskan keimanan di hati mereka, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan keimanan, berikan keimanan yang kuat di hati mereka, keimanan yang murni, keimanan yang kental.
Demikian terbuktinya loyalitas Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu sampai titik ketika ayahnya berada di barisan kaum musyrikin yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ia sendiri yang membunuh ayahnya. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata bahwasanya surat tersebut itu Al-Mujadalah ayat 22. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata innaha nazalat fi Abi Ubaidah ibn Jarrah. Ayat tersebut turun pada Abu Ubaidah ibn Jarrah haitsu qatala abah yauma Uhud au qil Badr, di mana ia membunuh ayahnya sendiri pada hari Uhud atau dikatakan juga pada hari Badr. Ya, wa kana al-Jarrah yatasadda li Abi Ubaidah. Jarrah ini ayahnya terus ngejar-ngejar Abu Ubaidah. Wa yahid anhu, Abu Ubaidah terus ngeles darinya karena enggak tega. Oke. Salamma aksar, dan ketika terus-terusan ayahnya mengejarnya, qasadahu Abu Ubaidah faqatalah. Akhirnya Abu Ubaidah pun melayaninya dan kemudian dia membunuhnya sendiri. Demikian dikatakan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Rawa kadzalika al-Baihaqi, riwayat-riwayat demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi wal Hakim, dan diriwayat oleh Al-Imam Hakim di dalam Mustadraknya. Wa dzakarahu al-Hafiz Ibnu Hajar, juga riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah Al-Asqalani fil Fath, di dalam Fathul Bari, ya, di dalam Manaqib Abi Ubaidah, tapi dengan lafaz tamrid, yakni qil, dikatakan konon, gitu ya. Sebenarnya seluruh riwayat ini nggak kosong dari penyakit-penyakit yang ada pada sanad, tapi karena masyhurnya dan tersebarnya maka mengisyaratkan bahwasanya kabar tersebut memiliki kekuatan. Ya. Ayahnya berada di barisan ahlul batil dan dia berada di barisan ahlul haq, maka agar ia mengelak darinya, sebisa mungkin menghindar darinya, dari ayahnya. Tapi ketika memang tidak ada jalan lain dan ayahnya terus mengejarnya, maka boleh seorang untuk membunuh ayahnya di perang tersebut. Ya, demikian yang disampaikan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian juga makanya ketika tidak di dalam peperangan, banyak para sahabat radhiyallahu anhu yang meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh ayahnya sendiri, tapi nggak pernah Rasul kasih sallallahu alaihi wasallam, seperti Ubaidillah Ibnu Salul, ya. Abdullah ibnu Salul, Ibnu Ubay ibnu Salul. Ya. Abdullah ibnu Ubay, okay. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini munafik, di antara tokoh-tokoh munafik Madinah, dan seringkali melakukan makar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia yang membuat makar tentang hoax haditsatul ifk, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Ini Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ya, dan seringkali memecah barisan kaum musyrikin. Dia yang memecah barisan kaum musyrik, memecah barisan kaum muslimin. Dia yang memecah barisan kaum muslimin juga ketika perang Uhud. Ketika dia kembali, membuat ragu pasukan dan dia kembali bersama kaumnya sehingga berkuranglah sepertiga jumlah kaum muslimin. Seringkali bikin makar. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, tokoh kaum munafik yang ada di Madinah. Nah, anaknya yaitu Abdullah juga. Abdullah ibnu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Abdullah ini beriman dengan baik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya dia udah dengar para sahabat greget nih, pengen ngebunuh ayahnya Abdullah. Yani Abdullah juga ibnu Ubay ibnu Salul. Dan dia akhirnya menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sami'tu anna ashabak, aku mendengar para sahabatmu yuridun ayyaqtulu abi." Mereka ini hendak greget, mereka ini benar-benar untuk membunuh ayahku. Kata Abdullah, "Murni ya Rasulullah faqtulu." Suruh aku ya Rasul, perintahkan aku sendiri yang akan membunuhnya. Allahu akbar. Lihat loyalitas yang luar biasa, enggak goyang oleh ikatan-ikatan emosional yang seringkali membuat goyang manusia. Dari hak yang telah diketahuinya kan yang membuatnya goyang apa? Ikatan emosional kan? Ya kan, cinta, ikatan emosional, kawan, apalah lagi kerabat, ayah atau anak begini, ya kan, menggoyangkan. Tapi tidak demikian pada para sahabat radhiyallahu anhum, ahlul batil. Kalaupun ayahnya, kalaupun anaknya. Demikian Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada anaknya pada saat Abdurrahman pada saat itu masih belum masuk Islam radhiyallahu anhu. Demikian juga Hanzalah kepada ayahnya. Hanzalah pada saat itu ayahnya itu menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan buhtan, dengan kedustaan, ya.
Hanzalah meminta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan aku biar aku yang membunuhnya. Rasul tetap melarang Hanzalah radhiyallahu anhu. Nah, banyak riwayat yang Rasul melarang sahabat untuk membunuh ayahnya. Tapi banyak kejadian di mana para sahabat akhirnya membunuh ayahnya. Nah, kesimpulan para ulama, singkat cerita nih, dari semua ikhtilaf yang ada. Singkat cerita kesimpulannya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dalam peperangan agar ia menghindar dulu dari ayahnya, tapi ketika memang terdesak dan ayahnya mengejarnya, maka ia boleh untuk menumpahkan darah ayahnya. Gitu. Di dalam peperangan demikian. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kita katakan tadi mengucapkan kemuliaan, menyebutkan kemuliaan para kaum muslimin yang ikut perang Badar. Di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "I'malu ma syi'tum." Allah berkata kepada mereka, lakukanlah apapun yang kalian kehendaki. Faqad wajabat lakumul jannah. Sungguh telah wajib surga atas kalian. Ya. Sehingga ayat tersebut banyak periwayat mengatakan, ayat Mujadalah tadi banyak para periwayat mengatakan itu turun pada kasus Abi Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu yang membunuh ayahnya Al-Jarrah. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, di perang Uhud pun demikian. Ya. Di dalam perang Uhud tampaklah kecintaan besar Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana 700 kaum muslimin pada saat itu melawan sekitar 3.000 kaum musyrikin yang membalas dendam kekalahan mereka yang memalukan di perang Badar pada saat itu. Ya. Kaum muslimin tadinya berjumlah 1000-an, cuma tadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini bikin pulang sepertiga pasukan, sampai sepertiga pasukan, berkuranglah kekuatan kaum muslimin pada saat itu. Ya. Diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dari Anas radhiyallahu anhu, pada saat itu kasarat rubaiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Paha bagian depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulang paha bagian depan sampai patah pada saat hari Uhud. Wa shujja wajhu, bahkan mukanya pun terluka parah, ya. Faja'ala ad-dam yasil fi wajhi, sehingga darah mengalir di wajahnya. Wa ja'ala yamsah ad-dam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap-usap darahnya tersebut, dan Nabi berkata, "Kaifa yuflihu qaumun sajja wajha nabiyihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim." Bagaimana mungkin sebuah kaum akan jaya, bagaimana mungkin akan jaya sebuah kaum yang melukai wajah Nabi mereka, padahal Nabinya menyerunya kepada Rabbnya. Nah, di situ malah turun ayat yang menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa laka min, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'." Sungguh kau tak punya urusan apapun di dalam hal ini. Yani keputusan yang berjalan apapun yang terjadi dalam semesta itu urusan Allah. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Apakah Allah hendak menerima taubat mereka atau Allah timpakan azab ke atas mereka? Fa innahum zalimun. Bagaimanapun mereka memang orang-orang zalim. Betul. Bahkan ditegur Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Qam'ah pada saat itu dia menghajar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali. Nah, ini perang Uhud di Abu Bakar kemarin telah kita ceritakan singkat ceritanya. Kenapa kaum muslimin kemudian terpukul mundur? Singkat cerita yang sudah kita jelaskan di Abu Bakar kemarin, ya. Kenapa kaum muslimin bisa kemenangan yang telah diraih di tangan kaum muslimin kemudian akhirnya terlepas dan kepukul mundur oleh kaum musyrikin, ya, sehingga tidaklah bertahan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bagian belakang pasukan, ghairatnatai asyara rajulan, kecuali hanya 12 orang yang melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwa dan raga mereka. Ya, Qutilahina idzin sab'un min khiyar sahabat, terbunuh pada saat itu 70 sahabat besar, 70 sahabat terbaik terbunuh pada saat perang Uhud. Ini telah kita jelaskan singkat ceritanya waktu di Abu Bakar kemarin, ya, kalau nggak salah, ya, radhiyallahu anhu. Ala kulli hal pada saat itu Ibnu Qam'ah di antara kaum musyrikin yang banyak melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghajar Atiq, dia memukul pundaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghajar wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senjatanya. Bahkan sampai hilakul mighfar. Hilakul mighfar ini, jadi kalau orang perang dulu kan pakai helm, terus di bawahnya suka ada rantai gitu untuk menutupin mukanya, iya kan? Untuk jadi perisainya gitu kan, rantai-rantai gitu. Oke? Nah, ini sampai putus, tertancap di wajah.
digebuk sekenceng-kencengnya sampai nancep. Dan 2 kali lagi kehajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Qam'ah berkata, Ibnu Qam'ah pada saat itu sambil memukul Rasul sepuas-puasnya, dia berkata, khudha wa ana Ibnu Qam'ah, makan tuh, nih gue Ibnu Qam'ah, sampai begitu. Ibnu Qam'ah sambil menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, aqma'akallah, Allah akan merobek-robek, Allah akan menghancurkan. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar rahimahullah Al-Asqalani di dalam Fathul Bari bercerita, Ibnu Qam'ah ini matinya satu hari di Mekah ketika ia sedang menggembalakan kambingnya ke bukit di antara bukit-bukit Mekah. Syadda alaihi tis, tiba-tiba kambing-kambingnya ngamuk, dia diserudukin cetok, 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 sampai pecah-pecah badannya. Ada yang bilang sampai terjatuh dari bukit gara-gara di kambing pada ngamuk sama dia. Ya ini Allah Subhanahu wa taala, tentara ini apa aja bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan junud, para tentara. Ya. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka, ya. Yang kemudian menancaplah halakah mighfar di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat itu intashar khabar mautir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersebarlah kabar meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu lemas mendengar kabar terbunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alqaw silahahum, alqaw aslihatahum, mereka melepaskan senjata mereka sampai datang kepada mereka Anas Ibnu Nadhr radhiyallahu anhu. Ya, Anas Ibnu Nadhr radhiyallahu anhu melihat mereka yang telah meletakkan senjatanya dan kemudian duduk lemas, dia berkata, "Madza arakum taf'alun?" Apa yang aku lihat kalian sedang lakukan? Dan mereka berkata, "Qutila Rasulullah." Rasul sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Gimana dong? Begitu, ada patah semangat mereka. Kemudian Anas Ibnu Nadhr mengembalikan mindset mereka, luar biasa ini. Dengan mindset dan berangkat dari akidahnya, lihat luar biasa. "Famadza taf'aluna bil hayati ba'da?" Kalau begitu, kalian mau melakukan apa lagi di dalam kehidupan kalian sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang hendak kalian lakukan dengan hidup kalian sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mutu ala ma mata alaihi Rasulullah. Kalau gitu matilah kalian di atas sesuatu yang Rasul mati memperjuangkannya. Oh, Allah membakar lagi semangat para sahabat. Mereka pun bangkit dan mengambil senjata lagi dan meneruskan peperangan. Disitulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Sungguh bukan lain, Muhammad hanyalah seorang rasul, seorang utusan. Qad khalat min qablihi ar-rusul, di mana telah berlalu, telah meninggal sebelum Muhammad banyak rasul-rasul sebelumnya. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum. Maka apabila ia mati atau terbunuh, kalian semua terbalik, yakni udah beriman menjadi kufur hanya karena ia terbunuh. Wa may yanqalib ala aqabai fala yadurrullaha syai'an. Barang siapa yang demikian kembali kepada kekufuran hanya karena mendengar Rasul terbunuh atau mati, maka sungguh ia tidak merugikan Allah sedikit pun. Ya, pada saat itu terjadi hal tersebut. Padahal tidak demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terbunuh, cuman memang terkena pukulan-pukulan keras luar biasa. Di situ Abu Bakar radhiyallahu anhu menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Bakar, "Ra'aitu farisan yatiru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat seorang faris. Faris yakni knight, ksatria. Oke? Lari begitu cepat menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'autullaha alla yakuna hadzal faris alla yakuna hadzal faris qad ja'a illa bi khair. Kemudian aku berdoa kepada Allah, jangan sampai ini ksatria datang kecuali dengan tujuan baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma iqtarab, dan ketika ia semakin dekat dari Rasul dan aku gitu, fa idza huwa Abu Ubaidah bin Jarrah. Oh, taunya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Ya kan? Ra'ad dam yanzaf ala wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia melihat darah mengalir di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaddama Siddiq liyantazi' halaqah al-mighfar. Abu Bakar mencoba mencabut rantai itu tadi, yang lingkaran besi yang tertancap di wajah Rasul. Abu Bakar mencoba mencabutnya, tapi nggak dapat.
Akhirnya Abu Ubaidah minta izin. Bada iznak ya Abu Bakar da'ni, biarkan aku ya Habibi, biarkan aku yang mencabutnya. Ya. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu menggigitnya dengan gigi depan. Saniyah yakni gigi kelinci, gigi depan ini. Digigit sama Abu Ubaidah, besi tersebut ditarik, terlepaslah besi itu. Seiring dengan itu patah salah satu giginya, patah giginya Abu Ubaidah. Dan kemudian yang satu lagi, Abu Bakar masih coba cabut, nggak bisa, licin. Kata Abu Ubaidah, udah biar aku. Digigit sama gigi satunya lagi, ditarik, kecabut tuh besi, tapi patah lagi giginya. Akhirnya ompong depan, hatem ya, ini ompong di depannya. Ompong di bagian gigi kelinci, hatem. Itu hatem ya. Akhirnya dari sini karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu hadman ajmal min hadmi Abi Ubaidah bin Jarrah." Sungguh aku tidak pernah melihat ompong seindah ompongnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ompongnya belain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, radhiyallahu anhu ajmain. Sekarang fikihnya ya, di antara kecerdasan juga Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu terlihat. Diriwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengutus suatu hari sebuah pasukan kecil berjumlah 300 300-an orang, okay? Tarsud iyaral Quraisy. Tujuannya sama, waktu kayak perang Badar tadi awalnya, mengejar kafilah dagang kaum Quraisy, ya. Wa ammara alaina, kata Jabir ini di antara pasukan yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammara alaina Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemimpin kita pada saat itu, pasukan kecil ini, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Wa a'tana jiraban litamr, dan kemudian pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita perbekalan cuman korma sekeranjang. Lam yajid lana ghairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa memberikan lebih dari itu, enggak punya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku cuma punya korma sekeranjang. Dikasih buat pasukan ini buat bekal perjalanannya, ya. Fakana Abu Ubaidah yu'tina tamrah. Akhirnya dari situ Abu Ubaidah bagiin kita per orang satu biji. Jabir bilang wa nahnu 300, dan pada saat itu kita 300 orang. Dikasih satu biji. Qil, famadha taf'alun bitamrah? Akhirnya ketika Jabir ceritakan ini sama murid-muridnya, yakni tabi'in, gitu. Apa yang kalian lakukan dengan korma atau biji begitu? Gitu. Syuf, Jabir bilang radhiyallahu anhu, kunna namussuha wa nashrab 'alaiha al-ma, fatakfina yawmana wa laylatan. Allahu akbar. Ini korma kita isap-isap doang, habis itu kita minum air. Itu cukup sehari semalam, cukup. Kita cuma isap-isap nih korma, habis itu kita minum air. Itu udah cukup ngeganjal buat sehari semalam. Allahu akbar. Kunna namussuha wa nashrab 'alaiha. Ya. Kunna namussuha kama yamussu sabi. Kita menghisapi kurma tersebut sebagaimana seorang bayi menghisapi susu ibunya. Wa nashrab 'alaiha al-ma. Kemudian kita minum air. Wa fi lafaz, dan di dalam riwayat-riwayat lain, fa asabana ju' syadid, dan di dalam perjalanan itu asabana ju' syadid, akhirnya kita kena lapar yang luar biasa, rasa lapar yang luar biasa pada saat itu. Fatadfa ilaina al-bahr bidabbah 'azimah, tiba-tiba laut mendorong kepada kita seekor hewan yang begitu besar luar biasa, dabbah 'azimah, tuh seekor hewan yang begitu besar luar biasa, yuqalu laha al-'ambar. Ini hewan laut ini namanya al-'ambar, amber. Kalau yang tahu parfum tahu amber. Amber whale.
paus. Ini besar luar biasa dikatakan. Bahkan salah seorang di antara kita ketika habis nih rusuknya nih paus, salah seorang di antara kita yang paling tinggi, dia naik onta, kemudian dia berjalan melewati rusuknya nggak pakai nunduk. Di cekongan matanya, celokan matanya nih, beberapa orang di antara kita nongkrong di sininya. Kebayang gak gede? Mungkin kita dapat ambar nih, dapat paus gede, benar. Pada saat itu kita lagi lapar, luar biasa. Kata Ibnu Abu Ubaidah bin Jarrah, la ta'kuluha innaha maitah. Jangan kalian makan, itu bangkai. Tuh. Dah. Tapi nggak lama berubahlah ijtihadnya. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Nahnu rusulu Rasulillah wa fi sabilillah wa qad turirna." Kita adalah para utusan dari utusan Allah. Dan kita berada di jalan Allah. Dan sungguh kita telah terdesak. Fakuluha, makan itu. Akhirnya pada makan. Oke? Ini belum tahu hukum ya kan, proses belajar. Sahabat juga melewati proses belajar. Oke, fakuluha, makan. Oke? Akhirnya mereka makan dari paus tersebut hatta saminna, sampai kita pada gemuk, pada montok. Nanti kita tadi montok makanin tuh ikan paus. Oke? Pas pulang mereka nanyakan kasus itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata, rizkun, razaqakumullah, itu rizki yang Allah berikan kepada kalian. Masih ada nggak sisanya? Bagi aku sedikit. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama bilang Rasul kalau udah ngomong gitu, ini mau menjelaskan betapa hal tersebut halal. Bagi aku sedikit. Artinya itu. Bagi kami sedikit. Itu artinya. Maksudnya sangat halal. Tayyib. Kalau udah urusan laut, yang pertama sahabat radhiyallahu anhum, mereka pun melewati proses belajar dan proses nggak tahu. Seringkali ilmu datang dari Rasul setelah terjadi sebuah kejadian. Belum banyak hal yang terjadi sehingga mungkin mereka belum tahu bagaimana hukumnya bangkai kalau datangnya dari laut. Oke? Padahal mah kalau udah bangkai tapi dari laut hukumnya apa? Halal aja. Ada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari dan lain-lain. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya anil bahr, tentang urusan laut. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuh. Kalau udah urusannya laut, airnya suci dan mensucikan, tuh tahur, yakni suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Al-hillu maitatuh, bangkai-bangkainya halal. Tuh. Jadi nggak usah dipotong pakai bismillah kah, atau mati pun mereka dapat dalam keadaan bangkai pun halal. Ya. Nah, mereka melewati proses belum tahu, dan akhirnya Abu Ubaidah berijtihad pada saat itu. Awalnya jangan bangkai karena dia nggak tahu halalnya. Tapi pada saat itu dia mendorong, akhirnya dia condong untuk memakannya karena apa? Karena memang kondisinya dalam kondisi terdesak, pasukan pada saat itu lagi kelaparan. Tapi ternyata juga hukumnya di dalam Islam hukumnya halal. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa bahkan para sahabat radhiyallahu anhum melewati proses belajar, banyak melewati proses belum tahu dan lain-lain, wajar. Ya. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-mubalaghah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksudkan dengan minta sebagian dan bagi-bagi kepada kita tuh dagingnya kalau masih ada, itu tujuannya mubalaghah fi an yubayyana lahum annahu halal, untuk menekankan kehalalannya kepada mereka. Kehalalan daging tersebut bagi mereka. Jabir berkata radhiyallahu anhu, fa'akalna minhu hatta saminat abdanuna. Akhirnya kita sekampung makanin tuh daging paus sampai pada montok badan kita. Saminat yakni pada gemuk gitu. Ya. Ba'da wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtama' al-ansar wal muhajirun fi Saqifah Bani Sa'idah. Para kaum Ansar dan Muhajirin berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Liyakhtaru khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan untuk memilih pengganti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin mereka.
Ya. Akhirnya di antara mereka yang datang dan buru-buru datang adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ajmain. Karena para sahabat semua tahu orang-orang tersebut adalah orang-orang terdekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu maju di antara para kaum muslimin di Saqifah Bani Sa'idah itu, dan kemudian ia maju membawa Abu Ubaidah bin Jarrah di sisi kirinya, dan kemudian di sisi kanannya ia membawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan dia berkata kemudian sambil ia berkata mengangkat tangan Umar radhiyallahu anhu, "Hadzal rajul alladzi a'azza Allahu bihi al-Islam." Lelaki ini yang dengannya Allah kuatkan Islam, Allah agungkan Islam. Yani di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah kuatkanlah Islam bi ahadi amrain, dengan dua Umar. Okay? Dua Umar ini, satunya kalau nggak salah Abu Jahal, satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata Umar bin Khattab lebih dicintai Allah dan kemudian mendapatkan hidayah masuklah ke dalam Islam. Abu Jahal ya, satunya lupa ya. Itu maksudnya. Ala kulli hal, Abu Bakar berkata, "Hadzal rajul alladzi a'azzallahu bihil Islam." Orang inilah yang dengannya Allah muliakan, Allah agungkan, Allah perkasakan Islam. Okay? Dan kemudian ia mengangkat tangan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Wa hadzal rajul, dan orang ini aminul ummah, adalah aminnya umat Islam. Sebagaimana kemuliaan Abu Ubaidah kita sebutkan awal-awal, ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan keamanahannya. Hadzal rajul alladzi ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminan li hadhihi al-ummah. Lelaki ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai amin bagi umat ini. Laqad ikhtartu lakum, sungguh aku telah pilihkan bagi kalian ahad hadzainir rajulaini, salah seorang di antara dua orang ini. Ya. Faradda alaihi Abu Ubaidah wa Umar ala qalb rajul wahid. Akhirnya pada saat itu serempak Abu Ubaidah dan Umar radhiyallahu anhu menolak Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan malah mereka mengangkat tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bersepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La ya Abu Bakar. Mereka la wallah. Mereka berkata, tidak demi Allah. Anta afdalul muhajirin. Engkau adalah kaum muhajirin yang paling mulia di antara kaum muhajirin. Wa thani itsnaini idh huma fil ghar. Engkau adalah salah satu dari dua orang ketika mereka berada di gua. Yani ayat tersebut ketika turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama Abu Bakar di dalam gua bersembunyi dari pengejaran kaum musyrikin, ya. Wa thani itsnaini idh huma fil ghar. Wa anta khalifatuhu fis salah, dan engkau adalah penggantinya. Khalifah artinya pengganti. Dan engkau adalah penggantinya untuk memimpin salat. Wa hiya afdal dinina, dan salat adalah bentuk agama kita yang paling utama. Ayakhtaruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dinina wa la nakhtaruka li dunyana. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memilihmu untuk agama kami sementara kami tak mau memilihmu untuk dunia kami, yakni sebagai pemimpin kami. Wa yamuddu kullu wahid minhuma yada Abi Bakar. Akhirnya Abu Ubaidah dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu serempak mengangkat tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disepakatilah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Ya, pada saat itu Al-Faruq Umar bin Al-Khattab berkata, "Wallahi li an udrab unuki, li an tudrab unuki bi ghairi itsm ahabbu ilai." Demi Allah, apabila leherku dipenggal padahal aku enggak salah, itu lebih aku cintai, lebih mending min an uammar ala qaum fihim Abu Bakar, daripada aku mesti menjadi sebuah pemimpin pada sebuah kaum yang di situ ada Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain. Ya, haula qaumun la ya'maluna li ajli dunya wa la li qarasi zailah. Mereka adalah kaum yang memang sama sekali tidak beramal untuk dunia, tidak juga mereka beramal untuk jabatan-jabatan, kursi-kursi yang fana. Ya. Di dalam perang Yarmuk, ikhwati rahimakumullah. Nah, posisi itu tadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang memposisikan kita
Abu Ubaidah bin Jarrah di antara para khulafa ar-rasyidin, levelannya di antara para khulafa ar-rasyidin. Cuman qadarullah memang ajal lebih cepat ke Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu menunjuk penggantinya itu. Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu ketika mengusulkan kepada umat pengganti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tidaklah melihat orang yang lebih layak untuk menjadi pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pada Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Berarti kita bisa bayangin nggak di mana levelnya Abu Ubaidah bin Jarrah? Bisa gitu. Cuman kan emang lebih cepat meninggalnya dan kemudian makanya para anak-anak kaum muslimin nggak banyak dengar Abu Ubaidah bin Jarrah sebagaimana mereka mendengar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu. Karena emang nggak sempat Abu Ubaidah bin Jarrah sampai ke posisi khilafah, keburu meninggal di Ta'un Syam, di epidemi. Ya, di zaman epidemi ketika terjadi di Syam, ketika terjadi wabah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi wabah, angin merah berhembus di Syam yang di situ tercabut ribuan jiwa kaum muslimin. Nah, Abu Ubaidah di situ radhiyallahu anhu. Nah, Umar ini radhiyallahu anhu ketika naik, nanti kita akan simak. Ketika naik ke tampuk kepemimpinan, dia udah mempersiapkan siapa yang dia mau tunjuk untuk penggantinya. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu meninggal memberinya isyarat. Isyaratnya ke siapa? Banyak mengisyaratkan Abu Bakar. Enggak tasrih, enggak terang-terangan. Rasul nyuruh, kalian nanti kalau aku meninggal jadikan Abu Bakar khalifah ya. Enggak begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isyarat aja, banyaknya isyarat. Semua tahu Rasul itu mesti apa-apa Abu Bakar. Begitu. Oke? Semua orang sepakat itu deh. Abu Bakar meninggal, nah dia baru tasrih terang-terangan. Sepeninggalku Umar. Nah dia baru nunjuk di pada saat itu. Okay? Nah Umar tadinya pengen nunjuk Abu Ubaidah ketika dia mau meninggal. Cuman Abu Ubaidah yang meninggal duluan radhiyallahu anhu. Bingung siapa lagi yang the best di Umar. Dia bingung mau nunjuk siapa. Akhirnya ditunjuk 7 orang. Musyawarah deh. Di antara 7 ini siapa di antara kalian yang jadi leader sepeninggalku? Yani sepeninggal Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu pada saat di antara 7 orang itu nggak ada anaknya. Anaknya pada saat itu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kau tak menunjuk kayak anakmu? Jadi anaknya Abdullah ibn Umar. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, apa? Anak gue suruh ceraiin bininya nggak bisa. Segala mimpin umat. Jadi ada kisah Abdullah bin Umar sama istrinya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mertua sama mantu biasa. Gue suruh ceraiin bininya susah bener. Segala memimpin umat gitu. Radhiyallahu anhu ajmain. Ma'lish, sorry. Kejauhan. Ala kulli hal demikian posisi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangkan ya, kenapa kok Abu Ubaidah kita dahulukan setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kenapa kita ceritakan dulu Abu Ubaidah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ya, banyak kisah-kisah yang memang membuat Abu Ubaidah selevel dengan para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Perang Yarmuk. Ya. Ya'mur Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Ubaidah bin Jarrah qa'idan amman 'ala al-juyush fil jabhah asy-Syam. Jadi, untuk sayap pasukan kaum muslimin yang ngehajar ke arah Syam, Abu Bakar radhiyallahu anhu nunjuk jenderalnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Zain? Untuk yang ke arah Irak terus Iran ngehajar Persia, Abu Bakar nunjuk jenderalnya Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tiryak wasawisi syaitan, sang perobek angan-angan setan. Perobek was-wasnya setan. Siapa ya? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tapi di saat dalam gerakan mereka nih, invasi mereka ke arah Syam, Abu Ubaidah akhirnya menghadapi gebrakan
Raja Romawi yang akhirnya mengirimkan semua pasukannya sampai sejumlah 250.000 pasukan. Ini perang terbesar. Harusnya ini perang dunia satu. Ini perang dunia satu. Ketika kaum muslimin di sini ngehajar Syam, di sini ngehajar Persia. Tuh, itu harusnya perang dunia satu tuh itu. Harusnya ini, cuman ditutuplah dari sejarah. Kenapa? Ini peperangan terbesar dengan jumlah terbesar pada saat itu. Oke? Ala kulli hal. Ke arah Syam ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu menempatkan Abu Ubaidah bin Jarrah jadi jenderalnya, untuk memimpin pasukan yang ke arah Syam. Falaqad kharaja al-muwahhidun fi nafs al-waqt limulaqati ar-Rum. Laqad jama'a ar-Rum jayshan yazid ala. Pada saat itu kaum Romawi telah mengumpulkan pasukan lebih dari 240.000 pasukan. Ini pasukan terbesar pada masa itu. Jumlah yang sangat besar, luar biasa. Wa qala qaidur Rum, pemimpin Romawi pada saat itu, saking dia ngeluarin seluruh pasukannya, dia berkata, wallahi la ashghalanna Abu Bakar ayyursil khailahu marrah ukhra ila ardina. Sungguh aku akan bikin kapok si Abu Bakar. Jangan sampai dia ngirim-ngirim pasukannya lagi ke negeri-negeri kita. Karena Syam dikuasai Romawi, direnggut sedikit-sedikit oleh kaum muslimin. Oh, gue bikin kapok nih Abu Bakar. Kata pemimpin Romawi pada saat dia turunin 240.000 lebih pasukan. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menanggap itu kan berarti ancaman dan kemudian tantangan yang luar biasa untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wallahi la usfiyanna wasawis ar-Rum bitiryakil wasawis. Demi Allah, aku akan obrak-abrik nih angan-angannya orang Romawi nih dengan sang perobek was-was, yakni perobek angan-angan, Khalid ibn Walid. Khalid akhirnya dari arah sana disuruh mampir ke Syam, bantuin Abu Ubaidah di sono. Begitu. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu nulis surat ke Abu Ubaidah. Hadza waqa' ba'dama arsala Abu Ubaidah al-istimdad min as-Siddiq limuwajahati ar-Rum. Faqala Siddiq kalimatan. Nah, ini terjadi setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu barulah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan tambahan untuk membantu pasukannya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu di Syam setelah kalimat tersebut. Ya. Karena Khalid, pada saat itu Khalid sendiri, Ibnul Walid radhiyallahu anhu, Saifullah al-Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus. Khalid ibn Walid sendiri pada saat itu menjadi pemimpin di Irak, fi futuhatin wa intisarat, di invasi dan penaklukan negeri-negeri di sana, ya. Di mana mereka mendapatkan kemenangan gilang gemilang di sana. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus kepada Khalid ibn Walid, memerintahkannya untuk segera agar ia berangkat segera menuju Syam, ya, dan agar ia mengambil alih kepemimpinan, ya, kepemimpinan umum dari Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu di Syam. Ya. Kataba fi risalatihi ba'da ma hamidallaha wa athna alaihi wa shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengirim surat kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ya, memberitahukannya tentang keputusannya untuk menggantikan posisi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dengan Khalid radhiyallahu anhu. Di dalam suratnya tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah berhamdalah, hamidallah, setelah memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian bersalawat ke atas Rasul sebagaimana pembukaan suratnya. Dia berkata, min Abi Bakar ibnu Abi Qahafah, dari Abu Bakar ibnu Abi Qahafah ila Abi Ubaidah ibnu Jarrah, kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ba'd. Fa inni qad walaitu Khalid ibn al-Walid, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada Khalid ibn Walid qiyadatal jabhah fi biladi Syam, untuk memimpin para pasukan di negeri Syam. Fasma' lahu wati', maka dengarlah Khalid dan taatilah Khalid. Wa wallahi ma wallaituhu al-qiyadah illa li'anni zanantu anna lahu fitnah fil harab laysat lak. Dan demi Allah, tidaklah aku memberikan kuasa ini kepada Khalid kecuali karena aku
menduga memang dia memiliki kecerdasan yang luar biasa di dalam strategi perang yang tidak ada padamu. Wa anta indi, tapi bagaimanapun engkau di sisiku ya Aba Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, khairun minhu, kau tetap jauh lebih mulia daripada Khalid. Aradallahu bina wa bika khairan wassalam. Semoga Allah menghendaki bagi kami dan bagimu keselamatan. Wassalamualaikum. Kebaikan. Wassalamualaikum. Demikian surat yang datang dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah, menurunkannya dari jabatannya pada saat itu di Jabhah Syam. Ya. Fayatanazal Abu Ubaidah, dan dengan santainya, dengan ridhanya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu meninggalkan posisinya, liyakuna jundiyan muti'an ba'da ma kana bil amsil qarib qaidan muta'an. Dia berubah menjadi seorang prajurit yang taat setelah sebelumnya kemarin dia adalah jenderal yang ditaati. Nggak ada nyangkut sama sekali jiwanya, nggak ada buffering gitu. Apa baper-baper itu nggak ada. Ya, karena mereka nggak beramal untuk itu. Ya, mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Karena emang bukan buat itu mereka beramal sama sekali. Ya. Haula la ya'maluna li ajli dunya walal karasi. Mereka adalah kaum yang tidak beramal untuk dunia, tidak juga untuk jabatan. Fa arsala Khalid bin al-Walid kitaba ila Abi Ubaidah ba'da ma hamidallah wa shalla. Kemudian Khalid bin Walid pun menuliskan suratnya kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Yani sopan adabnya Khalid bin Walid, sebelum dia sampai dia tulis dulu surat. Di dalam suratnya, setelah berhamdalah dan bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khalid radhiyallahu anhu berkata, min Khalid ibn al-Walid ila Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dari Khalid ibn Walid kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Salamun alaika wa ba'd. Semoga keselamatan atasmu wa ba'd. Fa inni qad talaqaitu kitab khalifat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah menerima surat dari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar. Ya'muruni, ia memerintahkanku bisairi ila Syam, untuk segera pergi ke Syam, litawalli li amriha wal qiyami ala jundiha, agar aku memimpin di sana dan memimpin para pasukan-pasukan yang ada di Syam. Wa wallahi ma talabtu dzalik, dan demi Allah, aku tidak meminta itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ma aradtu, dan sungguh aku pun tak menghendakinya. Fa anta fi mawdi'ika alladhi anta fi. Engkau tetap di posisimu yang sekarang. Engkau tetap di posisimu yang sekarang. Ya Aba Ubaidah, anta sayyiduna wa sayyidul muslimin. Engkau bagaimanapun adalah pemuka kita dan pemuka para kaum muslimin. La nastaghni an masyuratik. Kita tetap akan selalu membutuhkan musyawarahmu, ide-idemu, saran-saranmu. Wala an ra'yik, ya. Aradallahu bina wa bika khairan wassalam. Semoga Allah kehendaki kebaikan bagi kami dan bagimu, wassalam. Ya, besarnya jiwa mereka semua dan adab yang baik, dan memang berangkat dari saling cinta, nggak ada curiga. Oh, gue diturunin kali, oh dia nih kayaknya ngilik nih, ngilik ke pusatnya pakai channelnya nih, ya, gue jadi digeser nih. Nggak pakai begitu bro. Emang bukan itu, bukan, dia juga nggak mau. Wala aradtu. Aku nggak minta dan aku pun nggak mau sebenarnya. Khalid sendiri bilang radhiyallahu anhum ajmain. Wa fi qafzah sari'ah mudhhilah, dan di dalam waktu yang cepat luar biasa. Begitu cepat, nggak bisa dilakukan kecuali sama Khalid, sama tim khususnya. Khalid punya tim khusus, pasukan khusus yang emang dia biasa bawa kemana-mana. Nemenin dia haji, nemenin dia kemana. Ini kecepatan mereka luar biasa. Dari ujung Irak ke Syam, dari ujung ke ujung. Kecepatan yang luar biasa, Khalid udah sampai ke Syam. Wa yastaqbiluhu al-umara al-harbiyah. Disambut ia oleh para jenderal-jenderal perang di sana. Minhum, di antara jenderal-jenderal tersebut ada Abu Ubaidah, ada Yazid ibn Abi Sufyan, ada Al-Muthanna ibn Harithah, ada Amr ibn al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Fayaqum Khalid khatiban. Akhirnya Khalid pun berdiri di antara mereka kemudian berkhutbah. Wa qal ba'da ma hamidallaha wa shalla. Kemudian Khalid berkata, setelah berhamdalah, yakni mengucap hamdalah dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam khutbahnya Khalid berkata, "Hadza yaumun min ayyamillah." Ini adalah hari di antara hari-hari Allah. La yanbaghi fihi al-fakhr
walal baghi. Sungguh tak pantas di hari ini kita berbangga-bangga, menyombongkan diri, apalah lagi berbuat zalim. Fa akhlisu jihadakum lillah, maka ikhlaskanlah jihad kalian hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Wahrisu ala irda'illah, wahrisu ala irda'i rabbikum bi'amalikum, dan berjuanglah terus untuk mengejar ridha Rabb kalian dengan amalan kalian. Wa hadha yaumun lahu wa ma ba'dah. Sungguh hari ini akan menentukan hari-hari berikutnya. Fa in huzimna al-yaum lan nuflih ba'dahu abadan. Sungguh apabila kita dikalahkan pada kesempatan kali ini, kita takkan pernah menang lagi selamanya. Ya. Lan nuflih ba'dahu abadan. Wa in hazamnahumul yaum, namun apabila kita dapat mengalahkan mereka pada kesempatan ini, pada hari ini, falan yuflihu ba'daha abadan, maka sungguh mereka takkan dapat lagi menaklukkan kita sepeninggalnya. Fata'alau bina linatabadal al-imarah, maka marilah kita untuk saling bertukar posisi. Falyakun ahaduna al-yawm amiran walyakun ahaduna ghadan amiran. Biarlah jadi salah seorang di antara kita hari ini sebagai pemimpin. Biarlah jadi salah seorang di antara kita besok dia yang jadi pemimpin. Ini? Hatta natawala al-imarah kulluna watruku li al-imarata fil yaumil awal, sehingga kita semua merasakan posisi kepemimpinan ini dan biarkanlah kepemimpinan di hari pertama ini untukku. Yang biar aku yang mengatur barisan pasukan, kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Farattabil juyush wa a'adda tartibaha. Akhirnya Khalid melihat kelemahan kaum muslimin di sini. Kemudian di dalam strategi perang mereka, Khalid merubah strateginya, dirapihin lagi kembali pasukan-pasukan lagi, posisi-posisinya dan lain-lain. Wa yabda'ul qital hatta intasaru. Kemudian mulailah peperangan tersebut sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang tersebut. Yakni di perang Yarmuk. Terusirlah Rum dari negeri Syam. Ya. Demikian ikhwati rahimakumullah, sampai perang Yarmuk. Insyaallah pertemuan yang akan datang masih kita lanjutkan sampai era sepeninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di masa Umar, bagaimana sirah yang diriwayatkan tentang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Ya. Baik, semoga dapat difahami materi yang disampaikan dan bisa menjadi penyemangat buat kita semua dari materi tadi atau di luar hal itu. Apabila ada yang hendak ditanyakan, silakan.